beragama hidup. Venga, venga. Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah. Dimana film yang saya review ini bercerita tentang seorang gadis cantik yang masih berusia 12 tahun. Dan gadis ini juga sangat berambisi dengan gaya hidup yang sangat mewah. Sebab ia sudah merasa capek dengan hidup yang penuh kemiskinan. Karena hal itulah akhirnya ia pun mengambil jalan pintas dengan cara menjual tempenya kepada bos-bos besar mafia. Oke kawan-kawan, penasaran dengan kisah gadis ini? Mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang gadis bernama Catalina. Catalina ini hidup di lingkungan miskin bersama ibunya yang bernama Hilda dan adik laki-lakinya bernama Byron. Catalina sangat ingin menjadi wanita dengan gaya yang hidup mewah, seperti wanita-wanita yang hidup di sekitarannya, yang terlihat sangat sukses dari bisnis berjualan tempe basah. Di saat sebelum pergi ke sekolah, Catalina mengoceh kepada ibunya kalau dia berencana akan berhenti bersekolah karena menurutnya bersekolah itu hanyalah buang-buang waktu saja. Mendengar itu si ibu pun langsung marah dan melarangnya karena dia ingin sekali anak-anaknya ini menempuh pendidikan hingga sampai ke perkuliahan. Sepulang sekolah kemudian Catalina sedang mangkal bersama temannya yang bernama Jessica. Diketahui Jessica ini adalah seorang agen di dunia bisnis pertempean. Sebagai seorang agen tempe, Jessica sangat banyak mempunyai kenalan seorang bos besar, sehingga dia menjadi kunci jalan dari setiap wanita-wanita yang ingin menjual tempenya termasuk si Catalina. Namun sayangnya karena Melon punya Catalina ini yang cukup kecil, sehingga membuat dirinya tidak laku dalam penjualan kali ini. Meskipun tempenya masih original dari pabrik atau yang biasa kita sebut masih PW. Hal ini membuat Catalina bersedih. Namun Jessica berusaha menenangkan dan menghiburnya dengan berkata kalau dia berjanji akan membawa Catalina kepada bos-bos besar lainnya yang tentunya yang sangat demen kepada tempe yang masih original seperti milik Catalina. Setelah gagal menjual produk tempenya bersama Jessica, Catalina pun pulang dan bertemu dengan pacarnya yang bernama Albero yang sedang menunggunya. Albero yang melihat Catalina terus berteman dengan si Jessica, lantas dia pun langsung menegur pacarnya ini agar berhenti bergaul dengannya. Tapi rasa kesal Albero ini hanyalah sementara saja, karena setelah itu dia justru mengajak Catalina untuk melakukan praktek bercocok tanam, sekaligus ingin menjadi cowok pertama yang membuka segel tempe Catalina. Sayangnya Catalina menolaknya dan berkata Albero mohon sabar menunggu sampai dia berumur 15 tahun. ¡Ay, Albeiro! No, señor, hasta que no cumpla 15 años. Antes ni la hora, papá. Singkat cerita, keesokan malamnya, Jessica membawa Catalina kepada bos besar yang bernama Mario,
yang kebetulan saat ini memesan 2 tempe sekaligus. Tapi lagi dan lagi Catalina tidak dipilih karena melon kembarnya yang masih berukuran mini. Melihat Catalina yang bersedih, salah satu dari pengawal Mario ini kemudian mendekati dan merayunya. Di sana dia mencoba menawar tempe Catalina dan berjanji akan membayarnya sebesar 5 juta untuk membantu biaya operasi pembesaran melon kembarnya Catalina. Merasa putus asa karena tempenya tidak laku-laku dan ditambah lagi karena tergiur dengan bayarannya. Akhirnya Catalina pun sepakat memberikan segel tempenya dibuka dan diuji coba oleh pengawal Mario ini di sebuah kandang kuda. Usai mendobrak pabrik tempe Catalina, bukannya membayar, pria ini justru mengajak 2 teman lainnya untuk kembali menikmati tempe Catalina dengan sedikit kasar. Sehingga akibat tragedi itu pun Catalina menjadi demam dan merasa sakit di bagian tempenya. Dicen caballo. Venga para acá, Mario. Venga. Venga. Terlihat Catalina merasa tidak bersemangat lagi, meskipun Jessica bersama teman yang lainnya datang memberikan sejumlah uang jaminan dari bos Mario, karena ternyata bos Mario sangat ingin memakai jasa dari Catalina. Namun Catalina menolak uang tersebut dengan rasa yang begitu sedih. Dia pun memberitahu Jessica kalau segel tempenya sudah dibuka duluan oleh pengawal Mario, sehingga dia tidak ingin bos Mario kecewa atau dirinya sudah tidak bersegel lagi. Hingga keesokannya Jessica mendapat orderan dari seorang bos bernama Titi, yang dimana Jessica disuruh menyiapkan 60 tempe segar untuk acara ulang tahun dari bos besar mereka. Hal ini juga menjadi kesempatan Catalina untuk menjual tempenya. Di tempat acara tersebut, Jessica pun langsung menawarkan Catalina kepada salah satu bos. Dan hingga pada akhirnya kali ini tempe Catalina bisa laku juga. Namun sebelum melayani pelanggannya, Catalina lebih dulu menemui pria bernama Orlandito, di mana pria ini adalah salah satu dari pria yang telah merenggut segelnya di kandang kuda tadi. Di sana kemudian Catalina menghasut Orlandito dengan berkata kalau salah satu dari rekannya telah menghina ibu dan saudara perempuannya dengan berkata kalau mereka adalah seorang wanita malam. Mendengar hal itu ketika di malam hari, Orlandito pun langsung menemui rekannya dan setelah berhasil menjebaknya, dia pun langsung menikamnya berkali-kali di kandang kuda itu. Sementara di sisi lain, Catalina terlihat begitu bahagia karena untuk pertama kalinya dia bisa mendapati hasil dari penjualannya. Ketika sampai di rumah, Catalina justru langsung mendapat amukan dari ibunya, pacar, dan serta adiknya. Mereka sangat marah kepada Catalina setelah mengetahui kalau Catalina semalam tidak pulang karena ikut dalam pesta tempe tersebut. Seiring berjalan waktu, Jessica dan Catalina pun memutuskan pergi ke kota lain untuk menemui seorang dokter spesialis pembesar melon kembarnya Catalina. Setelah bertemu dengan beberapa dokter, akhirnya mereka tertarik kepada seorang dokter bernama Mauricio, karena dokter ini akan membebaskan biaya operasi, asalkan tempe Catalina mau dicicipi dulu olehnya. Tanpa pikir panjang, Catalina pun langsung sepakat dengan syarat dari dokter tersebut. Namun dia harus bersabar menunggu untuk jadwal operasinya, karena dokter Mauricio masih sibuk di luar kota. Sementara di sisi lain terlihat Albeiro mulai tertarik dengan Hilda, ibunya Catalina. Dia tidak sengaja melihat penampakan dari seorang janda beranak 2 ini ketika baru selesai mandi. Melihat itu seketika iman dari Albeiro pun langsung berontak dan sudah tidak tahan lagi. Sehingga dia pun langsung menggoyang Hilda yang kebetulan sedang sendirian di rumahnya. Setelah usai bersenang-senang dengan pacar anaknya, Hilda kemudian mendapat telepon dari Catalina, yang dimana Catalina mengatakan kalau dia sangat rindu dan sangat mencintai ibunya. Perkataan Catalina seperti itu
rupanya membuat Hilda menjadi merasa sangat bersalah kepada anaknya. Sehingga di sini Albeiro langsung meminta untuk segera mengakhiri hubungan mereka saat ini juga. Namun di saat itu sebelum terjadi, tiba-tiba saja Hilda mengajak kembali Albeiro untuk melanjutkan ronde kedua, sekaligus permainan mereka yang untuk terakhir kalinya. Hingga di saat malam harinya, saking asyiknya bergoyang, mereka sampai tidak sadar kalau Byron telah pulang dan mendapati mereka yang sedang bergoyang. Menyadari ibunya yang telah selingkuh dengan pacar kakaknya sendiri. Awalnya Byron sangat marah dan menodongkan senpinya kepada mereka berdua. Hilda dan Albeiro pun sangat ketakutan, terlebih di saat mereka tahu kalau si Byron ini adalah seorang pembunuh bayaran. Namun tidak lama berselang, kemarahan dari Byron ini pun mulai reda setelah memahami akan kebutuhan ibunya yang sudah lama menjanda ini. Dia justru malah terbalik terharu kepada ibunya karena akhirnya sang ibu bisa menemukan seorang pria yang mau diajak berkebun di kasur. Maka dari itu pun Byron memaafkan perbuatan mereka berdua. Dia juga berjanji akan merahasiakan kejadian tersebut dari Catalina. Beberapa hari kemudian, Catalina pun pulang untuk merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-15. Terlihat di sana dia bersama Albeiro begitu mesra, dan pemandangan ini membuat Hilda sang ibu menjadi cemburu. Albeiro kemudian menagih janji Catalina yang akan mengizinkannya untuk membuka segelnya saat berusia 15 tahun. Mendengar itu, Catalina pun meminta kepada teman-temannya untuk membuat Albeiro mabuk berat, agar di saat bermain nanti Albeiro tidak merasakan kalau segel tempenya sudah dibuka saat di kandang kuda. Singkat cerita, Catalina pun kembali ke luar kota untuk melakukan operasi melon kembarnya, yang mana di dalam melonnya ini dimasukkan 2 buah silikon untuk membuatnya menjadi besar dan lebih berisi. Sehingga operasi melon Catalina pun berhasil. Dan kini Catalina menjadi wanita yang sangat cantik dan memiliki buah melon besar dan sangat padat. Perubahan ini bahkan membuat bos Titi yang dulu selalu menolaknya kini berubah 360 derajat, tertarik untuk testimoni dari tempenya Catalina. Tidak hanya itu, Jessica bahkan mulai mengenalkan Catalina dengan bos mafia lainnya yang bernama Marcial, yang kebetulan saat ini sedang mencari sosok seorang istri. Marcial yang sudah tidak sabar dengan Catalina, bahkan mulai menyuap dewan juri pada ajang Miss Tempe yang akan segera digelar. Karena dia tahu kalau Catalina sedang ikut serta dalam ajang tersebut. Namun sayangnya Marcial malah dikhianati oleh dewan juri. Karena ternyata ada yang berani menyuapnya lebih besar daripada Marcial. Alhasil Catalina pun harus kalah dalam ajang Miss Tempe tersebut. Marcial yang tidak terima dengan keputusan dewan juri. Dia pun langsung melayangkan tembakan sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Sejak kalah dalam ajang tersebut, rupanya popularitas Catalina justru semakin mendunia. Dia semakin terkenal di bisnis pertempean, terlebih semenjak dia dekat dan tinggal bersama Marcial. Catalina kini sangat mudah untuk bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Menyadari itu karena hasil bisnis dari tempenya yang sangat banyak, Catalina pun kemudian pulang ke rumahnya dan membagi uang itu kepada adiknya dan membuka usaha taksi yang dikelola oleh ibunya dan Albeiro. Malamnya Catalina yang kangen dan tidak sabar ingin menunjukkan melon barunya, lantas mengajak Albeiro melakukan permainan di kamar hotel. Akan tetapi keesokannya Hilda sang ibu yang tidak bisa menahan kecemburuannya, lantas memarahi Catalina dan Albeiro yang tidak pulang semalaman. Dia juga bahkan mengusir Catalina dari rumahnya. Sementara kepada Albeiro dia mengatakan, jika Albeiro memang serius dengannya, maka Albeiro harus tinggal dengannya dan mau memberinya anak. Sejak saat itu kehidupan di keluarga ini pun mulai hancur perlahan. Bahkan tidak lama setelah itu Byron malah tewas tertembak polisi saat sedang melakukan aksi pembunuhannya.
Kemudian di saat acara pemakaman Byron, anak buah Martial tidak sengaja memotret momen Catalina dan Albeiro yang sedang berciuman. Hal ini tentu saja membuat Martial jadi sangat marah dan lantas memerintahkan pengawalnya yang bernama Falcon untuk menghabisi Albeiro. Namun sesampainya di sana, rencana dari Falcon ini malah berubah saat melihat Albeiro dan Hilda sedang berciuman. Sehingga dia berpendapat kalau Albeiro ini adalah ayah tiri dari Catalina. Hal ini akhirnya membuat Martial jadi tenang dan tidak jadi membunuh Albeiro. Dan karena tidak mau kecolongan lagi, dia pun langsung buru-buru menikahi Catalina hari itu juga. Keesokannya Catalina tidak sengaja melihat foto romantis Albeiro dan ibunya di meja suaminya. Lantas dia bergegas pulang bersama Jessica dan meluapkan amarahnya kepada ibunya dan juga kepada Albeiro. Catalina yang akhirnya mengetahui kalau ibu dan pacarnya telah lama bermain gelap, lantas meminta kembali mobil taksi yang menjadi usaha mereka. Dengan rasa yang sangat marah, dia pun menghancurkan taksi tersebut. Setelah itu Catalina dan Jessica mulai mengatur rencana untuk menguasai harta dari Martial, yang dimana dia terlebih dulu menyuap polisi untuk menangkap Titi lawan bisnis Martial. Melihat anak buahnya tertangkap, lantas bos besar dari Titi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik kapten polisi yang telah menangkap Titi. Mereka ingin kapten polisi itu membongkar siapa yang telah menyuap dirinya. Sementara di sisi lain terlihat Catalina mulai merasakan gatal di area melon kembarnya, sehingga menyebabkan melon kembarnya itu menjadi memar dan infeksi. Catalina pun akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa silikon yang dipasang di dalam melonnya adalah sebuah silikon bekas. Bahkan sudah digunakan oleh 2 orang, sehingga ini yang membuatnya menjadi gatal dan infeksi. Bahkan dokter juga sudah memvonis kalau melon kebanggaan dari Catalina ini tidak bisa diselamatkan lagi dan harus dibuang selamanya. Karena jika tidak maka Catalina bisa meninggal. Mendengar ini Catalina dan Martial pun menjadi sangat sedih. Namun setelah saat di rumah, Martial malah berduaan dengan Jessica sambil membahas sebuah rahasia, yang dimana ternyata di sini bahwa Jessica sangat iri dengan Catalina yang bisa mendapatkan segalanya dari Martial. Bahkan sekarang adalah kesempatan baginya untuk merebut Martial dari Catalina dengan cara memberikan Martial merasakan tempe basahnya. Momen ini pun kemudian dimanfaatkan oleh Jessica untuk membuat berita bohong, yang dimana dia mengatakan kepada Catalina kalau Martial sudah melarikan diri karena tidak mau tertangkap oleh polisi. Tidak cuma itu, dia juga bahkan ikut meninggalkan Catalina yang baru selesai operasi sendirian di rumah sakit. Falcon pengawal Martial yang melihat Catalina begitu sedih, jadi dia tidak tega untuk meninggalkannya. Dia pun lantas membawa Catalina dan siap akan menjaganya. Di malam harinya bahkan dia mengajak Catalina makan di sebuah restoran. Dan di sana tanpa sengaja, mereka berdua melihat Martial sedang bersama Jessica. Awalnya Catalina ingin sekali melabrak Jessica yang sudah mengkhianatinya dengan cara licik. Namun Falcon mencegahnya dan berjanji kepada Catalina bahwa dia sendiri yang akan menghabisi Jessica. Setelah itu Catalina pun pulang ke rumahnya. Di sana dia menemukan ibunya ternyata sudah mengandung anaknya dari Albeiro. Betapa sedihnya Catalina yang melihat mantan pacarnya yang kini justru sudah menjadi ayah tirinya. Akan tetapi kedatangan Catalina bukanlah untuk kembali tinggal bersama mereka, melainkan dia cuma untuk berpamitan kepada ibunya. Hingga di akhir cerita, Catalina mengajak Jessica di sebuah tongkrongan dengan alasan kalau dia sangat rindu kepadanya. Sementara di sisi lain, rupanya Catalina sudah mengatur rencana dengan si Falcon untuk menghabisi Jessica. Dia pun kemudian menjelaskan kepada Falcon ciri-ciri Jessica akan memakai baju jeans dan akan duduk di payung kedua, serta akan membawa sebuah Alkitab.
Mendengar hal itu, Falcon pun segera memerintahkan pembunuh bayarannya untuk beraksi. Dia juga meminta Catalina agar segera menelponnya nanti setelah orang-orangnya berhasil menghabisinya. Di tempat itu seorang wanita pun tersungkur tewas setelah dua pria tidak dikenal menembaknya. Dan salah satu dari korban itu, polisi menemukan sebuah ponsel berdering. Ternyata panggilan telepon tersebut berasal dari Falcon, yang berarti sudah bisa dipastikan kalau korban yang meninggal ini adalah Catalina sendiri. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Yaudahlah, itu aja ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah menonton videoku, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku bisa tambah semangat lagi untuk menghibur kalian yang lagi gabut. Saya undur diri dan selamat jumpa di video selanjutnya.